Gimana bro tanggapan lu terhadap kemarin gue juga sempat dengar interview dari Paulo yang bikin USDT. Dia punya narasi bahwa dia nggak merasa altcoin lain itu ada value-nya. Ini yang bikin USDT. Menurut dia nggak ada value-nya, hampir nggak ada value-nya. Dan semua value di kripto itu akan ke-accrue ke satu tempat Bitcoin. Dan dia juga pribadi, dia cerita dia cuma pegang Bitcoin. Dan kenapa project-project yang lain semua kalau lihat dari CEO-nya ya, even kayak crypto.com yang dia belakangnya pakai Binance juga. Dia pertama promo tokennya sendiri, CRO, habis itu dia belinya Bitcoin. CZ sama, dia bikin tokennya BNB, dia nggak beli altcoin lain terus dia beli Bitcoin. Kenapa akhirnya industri ini seperti terkonsolidasi seperti ini? Awalnya orang bilang kayak Paul Graham yang bikin Y Combinator segala macam, bilangnya Ethereum akan outperform, tapi setelah kita lihat bahwa semuanya tuh ternyata cuman ya beneran sampah gitu, pas dibuka nggak ada isinya. Kayak beli sampah terus nggak ada isinya. Gimana tanggapan lo bro? Dan udah berubah kayak narasi global kripto ini udah berubah. Ya kita ngomong memang Bitcoin ya punya first mover advantage yaitu nomor 1. 2 juga ya money attracts money ya. Karena secara kapitalisasi pasar yang paling gede ya orang juga nggak ada alasan ya untuk put uang mereka di tempat yang lain. Keempat, outperformance dari Ethereum di cycle ini membuktikan satu hal bahwa narasi altcoin akan selalu berotasi. Ya. Mengerututkan lagi kemana bahwa mereka ini nggak bisa hold dalam jangka lama. Dan ketika mereka pun punya cukup profit, mereka kan back to square one lagi. Ya. Mereka butuh tempat untuk pooling ketika mereka punya profit. Dan balik lagi tuh flywheel-nya. Ya. Kalau kita ngomongin kelima, ada mosi orang-orang ini nggak percaya ke altcoin, bahkan mungkin juga ke USDT atau stablecoin. Karena kita lihat fenomena banyaknya stablecoin yang udah di pegging. Ya. Jadi mereka merasa bahwa banyak fraud juga ya. Turunnya nilai dari Bitcoin ya karena supply and demand dan juga market cycle itu malah lebih mereka percayai daripada dengan adanya potensi di pegging stablecoin ketika bear market. Ya. Itu yang mana teman-teman juga harus paham itu. Ya, waktu bear market liquidity dry itu hampir setiap waktu ya kita lihat banyak sekali yang di pegging untuk stablecoinnya. Jadi teman-teman harus ngerti bahwa memang beberapa orang ya, kita ngomong di net worth tertentu, itu kadang mereka ada kecenderungan untuk taruh ke tempat yang lebih safe uang. Mereka nggak peduli dengan yang namanya market price, karena market price pasti naik turun. Ya. Tapi kalau mereka taruh duitnya ya di protokol yang tiba-tiba jadi kayak UST, ya itu mereka benar-benar getting burned in the ass ya. Apalagi dengan duitnya puluhan juta sampai ratusan juta USD. Jadi mereka ya udahlah taruh Bitcoin aja ya. Bahkan kalau kita tahu ya hackernya Lazarus pun pindahin semuanya Ethereum. Di-pooling lagi duitnya ke Bitcoin terus habis itu nggak pernah digerakin ya. Karena mereka butuh tempat buat benar-benar store the value of the money. Mereka udah nggak peduli ya nilai marketnya. Mereka dapat ya pooling ke sana, bikin altcoin juga pooling ke sana. Dan mereka nggak peduli dengan market price atau potensi penurunan dari akhir siklus yang mana mungkin at some point atau mungkin di cycle ini udah nggak ada lagi 4-year cycle dan ya mungkin hanya sideways drop 30-40%, ya we hope so. Dan kemudian kenaikan lagi ya, atau habis itu mungkin ketika Bitcoin udah sampai ya namanya realisasi harga atau udah price in, ya mungkin dia hanya akan sideways yang cukup lama. Kayak gold ini kan kita lihat ya, dia udah sideways dari 2020 ya sampai 2023. Jadi ada fase 3 tahun loh ini gold ini nggak kemana-mana, terus tiba-tiba ya dia boom ya karena adanya masalah ya geopolitik dan juga keadaan moneter di dunia ini yang berubah ya. Dan kalau kita melihat ini juga teman-teman harus tahu kita setelah 3 cycle pun kita baru belajar bahwa altcoin itu pergerakan seperti ini. Karena kalau kita ngomong siklus yang kemarin nggak seperti ini bro. Yes, 2021 ya different playbook. Different ball game? Ya, very different. Jadi altcoin sekarang kita pun baru belajar. Kalau kalian lihat ya, venture capital yang besar seperti Dragonfly dan lain kebakaran semua. Karena mereka tesisnya sama kayak invest di Web2 startup. Jadi mereka sebar, spy and pray, red semuanya. Terus mereka hold bro. Tapi semuanya di hold. Lu mau ngomongnya dulu jagoan deh. Lu kalau datang 3 tahun lalu, terus lu bilang Lido bakal harganya kayak sekarang, lu pasti gak percaya. Ya. Uniswap, 1inch, semuanya harganya turun. Ya. Jadi venture capital yang main tebar, itu akhirnya habis semua. Ya.
kita akhirnya baru bisa bikin tesis di sana ya, dan ya kita udah share ini juga di dalam dari awal tahun ya bro ya. Kita sadar bahwa altcoin itu bukan barang investasi. Ya, jadi altcoin itu haram untuk lu pegang dalam jangka waktu yang lama karena semua value-nya akan ke-accrue ke Bitcoin. Ini juga bukan kayak kita udah tahu dari lama. Kita pun berdua juga baru tahu di tahun ini 2025 ya kan. Kita baru perhatikan kayaknya nggak bisa di hold bro. Beberapa play itu nggak bisa di hold Karena karena setelah kita lihat price action dan juga perform dari Ethereum. betul. Jadi kita tidak bisa pakai teori finance zaman dulu untuk dipakai zaman sekarang. Kan teori zaman dulu adalah Ethereum adalah higher beta dari Bitcoin, tapi ternyata bukan. Ya. Ternyata kripto tidak bekerja seperti itu. Value-nya akan ke Bitcoin doang, tapi kalian tetap bisa cari alpha di altcoin-nya. Dengan apa? Dengan mainin price action-nya. Cuman itu doang ya bisa gini, bukan berarti ya ini adalah suatu konsensus yang tetap. Ya, Bisa juga misalkan Bitcoin ya di beberapa cycle ini udah 1 juta. betul. Udah terlalu banyak uang buat naikin harga Bitcoin. Akhirnya justru Bitcoin gak kemana-mana, altcoin semua juga Kayaknya naik. menurut Iya. gua ya unlikely kayaknya. Itu Iya. akan mungkin kayak ke saham Cina yang bikin humanoid robot lah uangnya. Iya. Karena flow-nya udah begitu kan sekarang. Udah keluar dari kripto nih. Iya, karena Udah memang exodus kan. Likuiditasnya juga terbatas ya. Iya. Karena kan juga kalau kita ngomong ya jumlah koin yang bertambah itu juga makin lama makin banyak. Jadi jelasnya itu sulit. CZ yang kemarin bilang ya udah 13 juta kan. Jadi builder aslinya tuh nggak ada. Jadi kemarin kalau nggak salah ZXBT juga sempat bilang bro. Yang nanti ada acara ini yang di Singapura dan Dubai ini. Kalau ada yang sponsor di situ projectnya hati-hati kalian. Karena isinya kayak conference-conferencean gitu. Ya isinya cuma orang promosi suatu token. Nyari duit kalian terus keluar. Utility-nya menurut gue ya layaknya semua teknologi baru lah bro. Semua teknologi baru memang pasti banyak scammer kan di situ. Cuman kripto ini 13 juta koin apakah dibutuhkan gitu kan? Pertanyaan itu. Dan mungkin market mulai sadar kalau enggak ya kita nggak butuh 13 juta koin, kita nggak butuh kayak 100 ribu meme koin setiap hari gitu loh. Ya. Jadi menurut lu gimana? Apakah emang lebih baik untuk memang ditradingkan? Karena emang nggak ada salahnya kan kalau emang kita keluarin tesis, oke ini memang sesuatu yang harus kita tradingkan, bukan kita investasikan gitu untuk altcoin sendiri. Ya kita ngomong trading pun sebenarnya juga trading kan ada lini masanya juga kan. Ya. Teman-teman mau kayak scalpingan ya keluar masuk 2 arah sehari atau teman-teman mau kayak coba ya swing Ya. dalam waktu kayak seminggu 2 minggu hold terus lepas. Atau juga bisa 2 sampai 6 bulan juga. Tergantung narasinya apa. Misalkan nih kita dapat advantage ya move misalkan di Solana pun ya kalau kita ngehold ya dari awal 2023 ya itu pun hampir kurang lebih ngehold 2 tahun ya Yeah. untuk dapat ROI maksimum. Tapi habis itu juga teman-teman juga harus streaming dan juga rebalancing lagi. Misalkan ke Bitcoin atau ke stablecoin. Betul. Jadi setuju ya tentang tradingnya. Tapi trading pun juga bisa kita bagi ke dalam lini masa yang berbeda-beda. Apakah teman-teman mau tektokan harian, hold buat kayak misalkan breakout pattern terus dia breakout ya 2 minggu dijual. Ya atau teman-teman hold 2 bulan karena misalkan narasi tertentu lagi happening. Karena gue definisikan mungkin ya. Maksud gue adalah mungkin nggak diinvestasikan seperti kayak Bitcoin. Maksudnya di holdnya 2 tahun, 3 tahun. Short answer enggak. Ya, karena ya dari Ethereum ya kita melihat bahwa misalkan gini ya. Yang paling gampang lah. Kita lihat yang kita bahas contohnya render lah. Ya. Kalau teman-teman dapat keuntungan di render ya di awal cycle ya, terus sampai sekarang nih ya teman-teman setelah profit ya naik 500%, di sini teman-teman nggak TP, Iya, dia betul. balik lagi ke harga sekarang ya, setelah 600% gain ya. Dia balik lagi. Kamu nge-hold ini di harga sekarang dan nggak ada chance loh ya dia balik lagi ke all time high-nya. Iya betul. Kecil sekali chance-nya. Jadi Setuju. ini adalah boom and bust ya. Kalau ini pun teman-teman tarik ya date and price change ya. Dan yang kita bahas tuh render misalkan ya dari sini. Nah, dia udah naik 300% ya, selama 60 hari ya, 2 bulan boom. Setelah itu apa yang terjadi? Dia turun ya. Jadi bukan berarti teman-teman di sini misalkan dari duitnya 100 juta jadi 300 jutaan ya. Terus habis itu nggak di hold ya sama sekali ya. Balik lagi ke entrymu sekarang terus kamu nggak dapet Betul. apa-apa ya, terus nunggu nih ya selama 500 hari terus ngerasa wah harusnya dia bisa naik ya dan lain sebagainya. Tapi ya kalau kita ngomong ya grafik total 3 ya sekarang ada fase bottoming nih ya, biasanya ketika bottom seperti ini ya di atas 13 EMA ya ada chances ya altcoin makan bottoming ya. Kalau Bitcoin bottoming di sini, altcoin juga bottoming di sini. Tapi sama nih ya, pasti juga
indikator live stream ini bisa dijadikan alat ya. Di sini orang sepi. Tapi nanti altcoinnya udah naik 5-7x dalam 2 bulan ya. Di range high-nya lagi di sini. Iya. Ya ini yang nonton live streamnya 20.000 lagi nih ya, tanya apa yang dibeli dan sebagainya, dan ya akhirnya mereka kena lagi koreksi. 30.000 tuh nanti tanya-tanya. Ya, jadi untuk cycle ini ya total 3 saya rasa ya akan balik ke valuasi 1T lagi ya. Sekarang di sekitar 700-an billion. Iya. Jadi kalau Bitcoin bonds di sini ini a good area buat altcoin. Ya, tapi teman-teman jangan asal ya tebar altcoin. Kalau teman-teman punya conviction ya mending ke beberapa play ya. Kayak BNB, solid layer 1 lah kita ngomong. Ya misalkan banyak. Ya. Soalnya memang marketnya berubah teman-teman. Memang komplit, bahkan dari 2024 awal. Marketnya udah berubah. Orang nggak flow in. Sejak narasi Cina yang bikin apa, sejak saham tech Cina naik. Nah, karena gini ya, di 2021 ya, ini mungkin kita gambarkan seperti ini ya. Ini 2021 ya. Terus ini di 2025 ya. Di 2021 ya, rally-nya altcoin itu price action-nya seperti ini ya. Dia naik. Oke. Kemudian dia drop 30-40% ya. Dia rally bikin base, dia rally lagi. Ya. Terus dia drop lagi 30%, 40%, dia rally lagi. Tapi yang ada sekarang di 2025 ya, misalkan ini Fartcoin jebret ya. Terus habis itu gini. Nah, ini yang terjadi di 2025 ya, beda dengan 2021. Jadi di 2021 ya teman-teman beli koreksi-koreksi ini ya. Ini teman-teman akan bisa ya primary secondary move lah ya. Ini teman-teman bisa memperoleh keuntungan. Tapi yang ada sekarang ya, kalau teman-teman ngerasa ya dia turun di sini deep ya, terus teman-teman buy ya di sini, kena kalau. Ya di sini nih mikirnya oke, ini udah drop 50% nih ya, waktunya buy. Tapi ya kita ketarik minus 90% lagi, terus di sini cut loss biasanya. Nah makanya 2025 ini lu lihat yang dulu rajin bikin konten, influencer pada hilang karena duitnya habis semua di market. Ya, duitnya habis semua. Kalau orang yang nggak berpengalaman duitnya habis semua. Sedangkan kalau gue dari dulu gue stick to my thesis ya. Bitcoin 90%, tidur nyenyak, aman, tambah kaya tahun ini. Yes. Jadi ke depannya flow-nya tuh berubah ya sejak Cina sebenarnya. Dulu kan soalnya BYD, Xiaomi itu nggak geraknya sekarang bro. Xiaomi itu sahamnya ke-split. Ya, likuiditasnya ke-split. Jadi dulu trader yang main di altcoin itu adalah trader dari Cina ya. Trader dari Cina, dia sekarang pulang ke rumahnya di 2025. Mungkin dulu ngebit Atom. Dulu ngebit, EOS, Tau hajar, ya, Solana mereka hajar. 2021 base ya, koin Polygon. Ya, kita ngomong setuju. Naiknya gila-gilaan, tapi sekarang ya terlalu banyak ya, layer 2 banyak, meme coin banyak, layer 1 kompetitif, terus CZ keluar penjara disikat semua. Ya, di monopoli lah. Di monopoli ya. Jadi kalau kalian dalam dunia investasi kalian harus ngerti petanya dari uang, map of money. Jadi petanya uang tuh sekarang kemana? Kalau sekarang ya uang tuh lagi ke emas sama Chinese tech sebenarnya. Tapi akan ada waktunya ini rotasi ke tempat lain. Jadi duit tuh muter di dunia. Ya. Lu harus tahu kapan nangkepnya di mana gitu. Atau memang kalau nggak tahu kapan nangkep dan di mana ya fokusnya ke satu kan. Iya, satu aset karena pasti ada suatu saat aset itu dapat upside juga. Iya. Karena ya nggak mungkin ya teman-teman kalau begitu ya jadi global makro sekalian kan. Oh iya, benar. Harusin rotasi ke emas, ke Chinese stock. Nggak punya aksesnya juga buat beli Chinese stock. Iya kan? Tapi kalau kripto ya. Kita pun nggak beli saham Cina juga. Iya, nggak punya aksesnya. Punya, akses nggak punya. Ya lu doang aja. Akses nggak punya, cuman belinya nggak karena kita bener ya. Gue pikirnya Bro Kakak bilang bener. Karena ketika itu muter, gue tahu itu kan pulang ke Bitcoin. Sooner or later, gue nggak tahu kapan. Gue nggak bisa timing, tapi uangnya akan pulang. Kita bukan tipe yang kayak, kita juga nggak beli emas ya bro ya. Kita bilang emas itu bagus, tapi kita nggak beli. Kita nggak beli. Karena kalau emas gue bingung nyimpen deh. Ya. Bingung nyimpen, besar soalnya size-nya. Jadi kita pilih emas yang digital aja bro. Kita kan anak muda ya. Benar. Anak muda sukanya emas-emas yang digital.